Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Auni Fadila, mahasiswi semester 2 di Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika, ingin menuntaskan syarat dari mata kuliah Kalkulus 1 dengan materi turunan fungsi implisit. Mohon like, comment, and subscribe, karena like dan subscribe kalian sangat berpengaruh untuk nilai saya ke depannya. Sebuah kenangan manis. Salamku pada waktu yang sedang menemaniku dan yang telah berlalu. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki pengertian apa itu implisit, kita harus mengetahui sebelumnya, yaitu eksplisit. Jadi pengertian eksplisit itu eksplisit pengertiannya adalah variabel X dan variabel Y dapat dipisahkan. Apa maksud dapat dipisahkan? Contohnya seperti Y sama dengan 5X plus 1, ataupun Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 10. Sedangkan pengertian implisit adalah variabel X dan variabel Y tidak dapat dipisahkan. Contohnya seperti X Y pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2Y sama dengan 0. Mengapa dikatakan tidak dapat dipisahkan? Karena variabel Y dan variabel Y yang satu lagi memiliki pangkat yang tidak sama. Variabel Y yang di sini memiliki pangkat 2, sedangkan yang di sini pangkat 1. Jadi, yang dikatakan dapat dipisahkan itu yaitu variabel Y-nya memiliki pangkat yang sama, seperti yang di sini sama-sama memiliki pangkat 1. Jadi, setelah kita tahu bagaimana sifat eksplisit dan implisit, jadi bagaimana cara kita mencari implisit? Ingat, implisit yaitu variabel X dan variabel Y tidak dapat dipisahkan. Jadi contohnya, misalnya seperti kita memiliki fungsi X dan Y sama dengan X dikurang 2X Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 0. Bagaimana Kak cara mencarinya? Jadi di sini sudah jelas, ini bentuk implisit karena tidak dapat dipisahkan. Perhatikan di sini ada Y pangkat 2 dan Y pangkat 3, jadi dia tidak dapat dipisahkan. Ini termasuk fungsi implisit, tidak dapat dipisahkan karena memiliki dua variabel yang tidak sama pangkatnya. Jadi di sini kita tentuin, di sini kita masukin dy per dx. Oke, kita masukin dy per dx. Jadi cara mencarinya atau cara menghitungnya itu kita jabarkan, kita pecahkan, yaitu seperti d yaitu x per dx dikurang d 2x y pangkat 2 per dx ditambah d x pangkat 2 y pangkat 3 per dx dikurang d per dx 3 sama dengan 0. Oke teman-teman, setelah kita pecah-pecahin seperti ini, kita memasuki untuk menghitungnya. Untuk menghitungnya itu seperti ini. Untuk menghitungnya, kita ambil dari yang d per dx 2x y pangkat 2. d per dx
2x y pangkat 2. Jadi di sini kan kita memiliki dua variabel yang berbeda, yaitu ada variabel x dan ada variabel y-nya. Oke, teman-teman. Setelah itu kita pecahkan. Di sini ada dua variabel ya, teman-teman. Sekarang bagaimana Kak cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu kita lihat, kita mulai dari yang x, dari variabel x yaitu 2x. Setelah itu kita tutup variabel x-nya. Kita tutup, jadi kita tulis yang tidak tertutup, yaitu dy kuadrat per dx. Setelah itu gantian ditambah, di sini gantian yang y-nya, y pangkat 2. Jadi yang y-nya kita tutup, jadi yang kita tulis itu yang tidak tertutup, yaitu d 2x per dx. Oke teman-teman, sampai kapan kita melakukan step by step ini? Sampai kedua variabel ini memiliki pangkat 1. Jadi teman-teman, di sini kan syaratnya harus kedua variabel harus memiliki pangkat 1. Jadi di sini dy-nya, y-nya masih memiliki pangkat 2. Jadi kita sederhanakan lagi, kita jabarkan lagi, yaitu seperti ini. dy, habis itu kan karena dia pangkat 2, berarti kita tulis y1 lagi per dx. Oke. Jadi sama dengan kita tulis di sini y yang di sini, kita tulis di sini y, kita tulis, lalu kita tutupkan y-nya, jadi yang tersisa yaitu d dengan y per dx. Oke, kita tambahkan, kita masukkan y yang ini, y, jika ditutup maka yang tersisa yaitu dy dengan dx. Sama dengan, berarti karena ada dua variabel y menjadi 2y dy per dx. Oke teman-teman, jadi hasil dari dy kuadrat per dx yaitu kita tulis di sini 2x, kita tulis yang ini hasilnya. Jadi kita tulis di sini hasilnya 2x ya kan, dikali kita masukin hasil yang ini 2y dy per dx ditambah y pangkat 2 d 2x per dx. Oke teman-teman, jadi udah ketahuan hasil dari d per dx 2x y pangkat 2. Jadi kita tulis di sini turunan dari x berapa teman-teman? Turunan dari x itu yaitu 1 ya, 1. Jadi dikurang, kita buat kurung kurawa supaya tidak salah. Jadi turunan dari 2x y pangkat 2 tadi udah kita cari, yaitu hasilnya 2x dikali 2y dy per dx. Jadi bisa kita tulis yaitu 4xy dy per dx. Oke, jadi kita tambahkan. Jadi di sini udah ada y kuadrat d per dx 2x. Jadi di sini turunan dari 2x ini yaitu 2. Oke, jadi bisa kita tulis di sini. Jadi bisa kita tulis di sini ya teman-teman, jadinya 2y pangkat 2. Terus kita cari yang x pangkat 2, y pangkat 3. Kita cari di sini dx kuadrat y pangkat 3 per dx. Sama caranya kayak yang tadi yang di sini, yang kita cari di sini tadi. Yang pertama kita cari yang y-nya dulu, yang x-nya dulu, yaitu ada x pangkat 2. Jadi kalau misalnya x pangkat 2 nya kita tutupin, berarti yang tersisa yaitu d y pangkat 3 per dx. Oke, ditambah, lalu kita masukin yang y pangkat 3. Dan y pangkat 3, jika yang y pangkat 3 kita tutupin, yaitu yang tersisa hanya d x pangkat 2 per dx. Oke, ingat syarat yang tadi, kita kedua variabel harus memiliki pangkat 1. Memiliki pangkat 1. Jadi di sini masih y-nya masih memiliki pangkat 3, terlalu besar. Jadi harus kita pecahkan lagi. Jadi teman-teman, di sini y-nya harus kita kecilin.
Oke, jadi kita tulis di sini dy pangkat 3 per dx. Oke, kita masukin di sini, kita masukin dy pangkat 2 karena dia pangkat 3 berarti kita tambah satu lagi y-nya jadi per dx. Oke, teman-teman. Jadi kita pecahkan kembali. Jadi di sini masih ada pangkat 2-nya. Jadi kita pecahkan kembali. Yaitu kita masukkan yang y pangkat 2. Kita tutup yang y pangkat 2-nya, berarti yang tersisa hanya dy per dx. Oke, kita tambah. Sekarang gantian yang y-nya. Y yang tersisa dy kuadrat per dx. Oke, teman-teman, perhatikan di sini masih tercantum pangkat 2. Jadi harus kita sederhanakan kembali. Dan seperti yang kita tahu, dy kuadrat per dx itu hasil turunannya yaitu 2y dy per dx. Oke, jadinya y kuadrat dy per dx ditambah y dikali, kita masukin yang ini, 2y dy per dx. Nah, oke, jadi teman-teman, di sini sudah selesai. Tinggal kita simpelkan lagi dikit lagi, yaitu 2y dy per dx ditambah ini ada y dikali 2y, berarti bisa jadi 2y pangkat 2 dy per dx. Oke, jadi 2y kuadrat bisa kita jadikan hasilnya, karena ada y kuadrat dan y kuadrat, berarti kita jadikan 3y pangkat 2 dy per dx. Ini hasilnya, teman-teman. Jadi hasil dari d per dx x pangkat 2 y pangkat 3 itu hasilnya yaitu, terus dimana? Terus sini. Ini hasilnya kita tuliskan x pangkat 2, hasil dari ini masukin 3y pangkat 2 dy per dx ditambah y pangkat 3. Turunan dari x pangkat 2 berarti 2x. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita tulis di sini. Hasil dari dx pangkat 2 y pangkat 3 per dx itu hasilnya yaitu yang ini. Oke. Saya taruh bawah ya. Oke, jadi hasilnya tuh bisa kita kombinasikan sedikit. Jadinya 3x kuadrat y pangkat 2 dy per dx dan ditambah 2x y pangkat 3. Oke, teman-teman, udah dapat ya kan? Udah dapat. Terus tinggal kita cari yang ini. Ini nggak perlu dicari karena turunan dari 3 itu 0. Oke, jadi sama dengan 0. Oke, sampai sini udah ngos-ngosan kita carinya. Selanjutnya kita cari untuk pembuktian seterusnya, yaitu ada 1 dikurang, kita lihat di sini, dikurang 4x y dy per dx. Oke, di sini minus 2y pangkat 2. Oke, teman-teman, setelah itu kan udah kita jumlahin yang ini, habis itu kita tambah, kita masukin nilai yang ini, yaitu 3x pangkat 2 y pangkat 2 dy per dx ditambah 2x y pangkat 3 sama dengan 0. Oke, di sini teman-teman kan banyak kombinasi, ada yang memiliki dy per dx dan tidak memiliki dy per dx. Misalnya seperti min 4x y dy per dx dan 3x pangkat 2 y pangkat 2 dy per dx. Sedangkan yang tidak memiliki yaitu 1 min 2y pangkat 2 dan 2x y pangkat 3. Lalu di sini teman-teman harus kita kelompokkan yang memiliki dy per dx dan yang tidak memiliki dy per dx. Oke, jadi ada min 4x y dy per dx dan juga ditambah 3x pangkat 2 y pangkat 2 dy per dx. Setelah itu kita masukin yang tidak memiliki dy per dx, yaitu ditambah 1 dikurang 2y pangkat 2 ditambah 2x y pangkat 3 sama dengan 0. Oke, di sini perhatikan teman-teman yang memiliki dy
per dx. Perhatikan sini. Ini dy per dx. Oke, perhatikan di sini dy dan dx-nya. Oke, jadi kita keluarin dy per dx-nya. Kita keluarin. Jadi kita tulis min 4xy ditambah 3x pangkat 2y pangkat 2. Setelah itu kita buat sama dengan, kita tulis di sini yang variabel yang tidak memiliki dy per dx. Ingat, bilangan apapun itu jika dia dipindahkan ke sebelah kanan dia akan berubah tandanya. Jadi di sini kalau di sini dia positif 1, jadinya dia negatif 1. Kalau dia negatif berarti dia positif. 2x y pangkat 3 sama dengan 0. Oke teman-teman, jadi kita tulis terus dy per dx sama dengan, kita tulis bilangan yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Min 1 tambah 2y pangkat 2 dikurang 2x y pangkat 3 sama dengan 0. Oh maaf, sama dengan 0-nya, jangan tulis dulu. Per min 4xy ditambah 3x pangkat 2y pangkat 2. Oke teman-teman, jadi ini hampir selesai ya. Boleh juga kita ganti hasilnya, jadi dy per dx sama dengan min 1 ditambah 2y pangkat 2 dikurang 2x y pangkat 3 per, bisa kita ganti tandanya menjadi 4x y dikurang 3x pangkat 2 y pangkat 2, tapi kita tambahkan min